So, And I'm picking you up from school. Saya pernah waktu itu tahun 2018, di mana saat itu saya salah mengkalkulasi suatu investasi yang saya lakukan. Lalu saya dihadapkan ke kewajiban membayar hutang yang banyak. Saya mempunyai sebuah perusahaan dengan karyawan yang hampir 100 orang. Saya mempunyai kewajiban untuk menggaji mereka. Di samping itu, saya harus mempertahankan kualitas dari brand yang saya bangun pada waktu itu. Dan waktu itu juga suami saya sedang dalam suatu misi ya. Jadi saya tidak bisa mengganggu dia pekerjaan. Tapi untunglah waktu itu saya punya tim yang sangat suportif, yang tidak membebani saya untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya saya selesaikan sendiri sebagai owner. Jadi biarpun ini sangat berat, waktu itu saya bisa terus kuat menolak untuk kalah dan menyerah. Solusinya adalah saya mikir nih, saya itu punya waktu 24 jam. Ketika saya kerja biasa, saya masih punya waktu sekitar 12 jam lagi buat istirahat, buat tidur. Nah, saya berpikir kenapa nggak waktu itu saya manfaatkan dengan baik. Lalu muncullah sebuah ide, saya waktu itu membuka sebuah catering diet. Nah, dari saya buka catering diet itu, akhirnya saya cuma punya waktu 3-4 jam saja dalam sehari itu. Sisanya full kerja. Jadi pagi saya masih punya sempat buat antar anak sekolah. Terus habis itu saya bisa masih nge-gym. Setelah gym itu kerja. Terus setelah kerja ngurus gym, pulang saya urus adminnya catering, bikin menu buat besok. Terus saya harus pesan list barang-barang buat belanja besoknya. Terus saya lanjut masak. Dan akhirnya kerja keras selama 6 bulan itu membuahkan hasil. Saya bisa melunasi semua hutang saya. Saya juga bisa cukup operasional di rumah sehari-hari. Dan bahkan berhasil mengembangkan satu bisnis unit lagi, yaitu catering diet yang masih ada sampai sekarang. Wanita itu multitasking. Mereka itu bisa tegas dan lembut di saat yang sama. Mereka bisa jadi gaptek, tapi apabila ada yang mengancam keluarganya, mereka akan punya kemampuan intelijen lebih canggih dari FBI sekalipun. Mereka bisa memposisikan diri sebagai pelayan, pemimpin, pengikut, dan apapun peran yang diminta dalam saat yang bersamaan. So no, women are so far from weak. Jadi wanita mandiri jangan sampai lupa kodrat sebagai wanita. Jangan terus sok kuat, sok hebat, terus suami dihina-hina terus setiap harinya hanya karena wanita yang jadi main provider. Kenapa? Nomor 1, karena itu nanti di-copy sama anaknya. Dilihat anak itu gak bagus dan akan berdampak negatif ke hidup mereka selanjutnya. Yang nomor 2, suami Anda yang udah dalam keadaan low self esteem bisa jadi tambah jatuh lagi, akibatnya bisa keretakan rumah tangga. Dia bisa selingkuh atau bisa berperilaku yang lebih negatif lagi. Seorang wanita itu harus tetap menjadi istri yang baik buat suami dan ibu yang baik buat anak-anaknya. Wanita harus tetap jadi number one supporter buat suami.
dan aware that a wife must always love and respect their husband. Beritahu suami Anda betapa hebat dia, dan dia akan menjadi suami yang lebih hebat lagi buat Anda. Dan ini akan berlaku sebaliknya. Yang bisa dilakukan, kamu bikin sesuatu yang bisa jadi job dan jobnya apa? Jobnya ini. Buat laki-laki, cari wanita yang hebat, yang cerdas dan bijaksana, maka hidupmu dijamin akan tentram, gak akan banyak drama, dan akan melahirkan anak-anak yang hebat juga. Jangan cari wanita yang hanya menikah untuk tergantung sama kamu, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kamu harus yakin kalau suatu waktu umurmu nggak panjang ya, maka wanitamu akan cukup kuat untuk membesarkan anak-anakmu, atau cukup bijaksana untuk memilih laki-laki yang baik untuk menjadi ayah dari anak-anakmu. Jadi mereka nggak ngawur. Dan buat wanita, we all have a Wonder Woman inside every one of us. Stop thinking yourself as a victim. You are not a tree. When life gets tough, jangan cuma duduk nangis dan menyesali diri atau menyalahkan orang lain. Kamu nyalahin Tuhan, kamu nyalahin dunia, itu gak akan nyelesain apapun. Here's to strong women. May we know them, may we be them, may we raise them. Above all, be the heroine of your life.